Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga 10 hari pertama ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, dan seluruh ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Pemirsa Batu TV yang saya hormati dan seluruh mahasiswa yang budiman, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan di bulan Ramadan harus kita isi dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah. Aktivitas-aktivitas ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan tidak hanya berupa ibadah yang sifatnya vertikal saja kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga harus melibatkan ibadah yang bersifat horizontal kepada sesama manusia, di mana kita dituntut untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama manusia. Salah satu ibadah kita kepada sesama manusia dan juga bernilai vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang berupa sedekah. Keberanian kita untuk mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kita berikan kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Anas. An Anas qila, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdol? Qala sadaqatu fi Ramadan. Dari Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sedekah kapan yang paling afdol? Kemudian Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang lain dikisahkan bahwa Rasulullah itu kita kenal sebagai orang, sebagai Rasul, manusia yang paling banyak sedekahnya. Tetapi di bulan Ramadan Rasulullah menambah sedekah itu. Ditambah lagi dari sisi jumlahnya, dari sisi kualitasnya, Rasulullah tambahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik dari sisi sedekahnya, dan sedekah itu Rasulullah tambah di bulan Ramadan. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah bentuk kedermawanan kita kepada manusia. Dalam hadis yang lain disampaikan bahwa as-sahiyyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan suka berbagi-bagi. Apa yang dimilikinya itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Dan ini semua yang kita harapkan. Sebaliknya, al-bahilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Sementara sebaliknya, orang yang bahil, kikir, cerek bahasa Maduranya, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Tidak ada ceritanya manusia itu suka dengan orang yang bahil. Dan sebaliknya, orang yang bahil itu dekat dengan api neraka. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang penuh hikmah, yang penuh keberkahan ini, sudah sepantasnya di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, kita juga harus meningkatkan kepedulian kita kepada sesama manusia dengan cara bersedekah, menyalurkan apa harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita untuk kita tasarrufkan kepada sesamanya. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Adakah keajaiban atau manfaat dari orang bersedekah? Terima kasih. Baik, saya teringat kisah seorang manusia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam.
Dikisahkan ada seorang suami istri yang hidup dengan ekonomi yang serba keterbatasan. Kemudian sang istri usul kepada suaminya, "Ya suamiku, bukankah kita tahu bahwa Musa adalah utusan Allah? Musa bisa berkomunikasi dengan Allah. Bisakah kita minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan kita berdua supaya Allah membukakan rizki kepada kita?" Kemudian usul dari sang istri disetujui oleh suaminya. "Baiklah Dinda, baiklah istriku, mari kita menuju kepada Nabi Musa." Kemudian bertemulah dengan Nabi Musa, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Disampaikan kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa mendoakan, menyampaikan apa yang menjadi hajat dua orang itu, Allah kabulkan. "Wahai Musa, sampaikan kepada suami istri itu, aku berikan harta dengan syarat hanya 1 tahun." Kemudian kayalah suami istri ini, dan apa yang dilakukan oleh suami istri ini, "Wahai suamiku," kata istrinya, "kita diberi kesempatan oleh Allah dengan harta yang begitu melimpah. Bagaimana kalau harta ini kita juga turut bagikan kepada anak yatim piatu, seorang musafir yang datang ke rumah kita, kita berikan makanan-makanan terbaik dan segala macam." Sampailah pada 1 tahun berikutnya, ternyata apa yang terjadi, suami istri ini juga tidak miskin sebagaimana Allah yang janjikan, tetapi suami istri ini tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bukankah engkau menjanjikan hanya 1 tahun kekayaan yang kau berikan kepada suami istri ini?" Apa yang Allah jawab, "Wahai Musa, saya membukakan 1 pintu rizki kepada kedua orang ini, sementara suami istri ini membukakan 7 pintu kepada siapa saja orang-orang miskin yang terlantar masuk ke rumahnya, dia beri makan, dia sedekahkan seluruh hartanya. Maka saya malu Musa kalau hambaku lebih dermawan daripada aku." Oleh karenanya suami istri ini terus kaya, tidak hanya 1 tahun tetapi sampai pada akhir hayatnya. Inilah salah satu keajaiban dari sedekah. Oleh karenanya pemirsa Batu TV yang budiman, bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kepada kita semua sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita disampaikan di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendekatkan kita kepada sesama manusia dengan memperbanyak sedekah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa menjalankan ibadah ini dengan baik, dan akhir di Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Unggul telah meraih berbagai prestasi gemilang di kancah global. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Universitas Islam Malang. Terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.